Assalamualaikum. Halo sobat Durian tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas berpuasa Anda masih oke? Kalau oke, bagus. Yap, karena khusus untuk bulan ini, seperti yang kita ketahui, spesial karena semua setan beserta kroco-kroconya dikurung di bulan puasa. Dan kita dapat gibahin setan tanpa khawatir dan ketar-ketir ketika masuk ke kamar mandi. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film setan yang cukup meledak pada saat itu, sampai booming ke luar negeri. Apalagi kalau bukan Pengabdi Setan. Dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Joko Anwar, yang dimana sering kita ketahui beliau sering membuat film-film horor yang cukup ngeri. Boleh. Oke lah, oke dah, usah berbatu lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 1981 saat Orde Baru, film diawali dan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Rini dan terlihat kini tengah berada di studio musik untuk mengambil uang royalti lagu dari musik-musik ibunya. Namun saat Pak Produser menghampiri dirinya, Pak Produser pun nyaris mengatakan bahwa selama beberapa tahun ini musik dari ibunya pun tak pernah lagi menghasilkan royalti dan sudah tak laku lagi di pasaran karena semenjak ibunya sakit selama 3 tahun masyarakat tak pernah lagi mendengar namanya ataupun musiknya. Kasih, Pak. Ya. Rini pun lantas pulang ke rumah yang setelah menaiki bus karena notabene rumahnya jauh di pedalaman hutan. Rini pun berjalan melewati alas dan melewati kuburan. Tak hanya itu, Rini pun juga tinggal bersama dengan beberapa orang keluarganya, yakni si adik pertama, Tony, kedua, Bondi, dan adik terakhir yang memiliki suatu gangguan sulit untuk berbicara, yakni Ian, termasuk dengan si ibu yang dimaksud, yang telah terbaring sakit selama 3 tahun dan hanya bisa berkomunikasi lewat lonceng yang dibunyikannya, juga sang nenek dan sang bapak. Yang dimana dengan sang bapak saat Rini melakukan sedikit perbincang-bincangan tentang royalti barusan dan rumah mereka yang telah digadai, dan menurut si Rini harusnya dijual saja. Sang bapak pun lantas menjawab bahwa saat itu biaya obat-obatan ibunya harus dibayar dan bapak tak memiliki uang untuk itu, sehingga mau tak mau mereka pun harus menggadai rumah sang nenek. Lagi pula kalau dipikir-pikir malah kepikiran siapa pula yang berani beli rumah di tengah alas. Namun tanya itu, secara tiba-tiba terdengar suara bunyi lonceng si ibu yang meminta bantuan, yang menurut si Bondi takut mampirinya, dan Rini lantas pergi ke atas, barangkali ibunya memerlukan sesuatu. Tapi tiba-tiba sang ibu pun secara misterius lantas tiba-tiba panik. Dan ya, inilah Pengabdi Setan. Dan di malam harinya saat Tony pulang dan menjual motor kesayangannya, Bondi pun secara bersamaan lantas menceritakan tentang teori guru agamanya kepada si Rini, yang katanya orang mati setelah dikubur akan hidup lagi di kuburan, yang sempat dilakukan oleh si Rini karena merasa bahwa itu hanyalah tahayul. Hingga sampai saat Tony masuk dan membawa rendang, terungkap tak hanya motor, Tony juga menjual jam tangannya. Namun tanya itu, sang ibu pun memanggil kembali untuk disisirin sebelum tidur, dan Tony lantas mampirinya, yang justru lantas mendapati bahwa rambutnya telah rontok. Tanya itu, secara tiba-tiba jendelanya pun terbuka sendiri dan si ibu yang melotot kepadanya. Namun tak sampai di situ, saat Rini nyuci dan kebetulan lewat kamar si ibu, Rini pun lantas mendapati bahwa si bapak tengah berbincang dengan ibunya dan membicarakan tentang mereka berempat. Akan tetapi tak sempat mendengar banyak karena ia sempat ketahuan oleh si bapak. Hingga sampai saat Rini tidur, ia pun lantas mendengar kembali suara lonceng dari kamar si ibu dan lantas menghampirinya, yang ternyata lantas mendapati bahwa si ibu dapat bangun. Dan benar saja, itu adalah ngigo si Rini. Namun tak lama, seperti di dalam ngigo, terdengar bunyi lonceng tersebut kembali. Dan hal yang sama, yakni si ibu dapat bangun. Namun tanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi.
Dan ya, sang ibu pun meninggal di saat itu juga dengan keadaan misterius. Dan di keesokannya lantas dikubur di depan rumah karena TPU-nya memang tepat berada di lokasi tersebut dan dengan cara Islam. Namun tak sampai di situ saat Bapak berbincang-bincang dengan Pak Ustadz tentang si Pak Ustadz yang tak pernah melihat keluarga mereka di masjid dan dijawab oleh sang Bapak bahwa mereka tak sholat. Rini pun lantas dihampiri oleh anak Pak Ustadz yang bernama Hendra. Tanya itu, lagi-lagi Bondi pun kini melakukan yang katanya guru agamanya, yakni jika anggota keluarganya pergi setelah langkah ke-40, maka mayatnya akan keluar dari kuburan. Sehingga ia yang setelah langkah 39 lantas ngesetak di tempat tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terlihat para warga dan Pak Ustadz pun mengadakan tahlilan di rumah mereka. Namun karena memang sejatinya sang bapak kurang akan ilmu agama, sang bapak pun nampak sedikit kebingungan akan hal tersebut. Dan setelah menidurkan si Bondi dan Ian, sang bapak pun lantas mengatakan bahwa ia akan pergi keluar kota untuk sementara waktu. Yang sempat tak disetujui oleh mereka berdua dikarenakan mereka masih dalam suasana berkabung. Namun karena tak ada pilihan lain karena rumah mereka akan segera disita, sang bapak pun tetap harus pergi. Namun tak sampai di situ, keanehan pun juga mulai terjadi di rumah tersebut. Dimulai dari si Ian dan si Bondi yang melihat sesuatu di kuburan dan si Tony yang mendengar suara lonceng. Pak RT tolong Pak RT, gue tobat mau sembahyang, ampun. Dan di keesokan harinya saat Bondi yang tak sekolah dengan alasan takut diejek, kini lantas diberi sebuah mainan kamera gambar oleh si Tony. Dan ia lantas mencoleknya dengan upil. Tanya itu saat Rini nimba air di sumur, ia pun nampak seperti melihat sebuah bayangan aneh di cermin. Yang bersamaan di saat Bondi dibuat sibuk dengan mainannya, ia pun lantas dikejutkan dengan melihat sosok ibu di dalam mainan tersebut. Hingga sampai saat malam hari tiba dan Tony tengah mendengarkan musik koplo di radio. Secara tiba-tiba musik di radio pun berganti sendiri menjadi musik dari ibunya. Gelora luar biasa. Atas selera dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan aku berikan, jalan goyang, jalan goyang. Mungkin kau hanya bermimpi. Namun tak sampai di situ, bak tak dikasih napas, kengerian pun juga terjadi kembali di saat Ian dan Bondi tengah buang air. Dan Ian takut untuk kembali ke kamar karena ada foto si ibu. Dan untuk itu, Bondi pun lantas membawa sebuah kain lalu menutup fotonya supaya mereka dapat lewat. Itu anakku. Dan oleh sebab itu, karena merasa bahwa mungkin si ibu sisiran di kuburan, Tony pun lantas mengubur sisi tersebut dengan loncengnya. Yang bersamaan, di saat itu juga terlihat bahwa si Hendra dan si Rini pun tengah berbincang-bincang. Yang dimana Hendra mengatakan bahwa saat ia mengubur ibunya ke liang lahat, ia pun lantas melihat sesosok wanita misterius di pemakaman. Tanya itu karena khawatir wanita tersebut akan kembali, ia pun lantas kembali ke pemakaman di malam hari untuk mengeceknya. Namun tak membuahkan hasil, hingga sampai saat 3 hari semenjak pemakaman ibunya. Benar saja, ia pun lantas melihat kembali wanita tersebut yang mirip seperti ibunya di jendela kamar ibu Sirini. Dan Hendra lantas menyimpulkan bahwa makhluk tersebut bukanlah ibunya, melainkan roh jahat yang bersemayam di tubuh ibunya dan menyerupai ibunya, yang lantas tak dipercaya oleh Sirini karena merasa bahwa itu hanyalah tahayul. Sementara itu, di rumah nenek yang mungkin berniat untuk ke kamar mandi, namun Rini tak kunjung pulang, lantas mencoba untuk pergi sendiri. Hingga sampai saat Rini dan Bondi pulang, benar saja nenek pun telah menghilang dan hanya menyisakan kursi rodanya saja. Namun tak lama, Bondi pun lantas menjerit, yang ternyata di saat dilihat kembali, benar saja ia melihat nenek yang telah meninggal kejebur sumur. Dan oleh sebab itu, semenjak kejadian tersebut yang sontak saja lantas membuat si Bondi shock atau sawan, Bondi pun kini demam. Tanya itu, Rini pun juga lantas menemukan sebuah surat yang ditulis oleh si nenek tempo waktu yang lalu, yang tak sempat dikirim. Dan untuk itu, ia lantas bersama dengan si Hendra lantas pergi ke kota untuk menemui orang atau penerima surat yang nenek maksud, yang bernama Pak Budiman. Yang menurut si Rini, berdasarkan surat tersebut, nenek meminta bantuan kepada Pak Budiman untuk menyelamatkan keluarga mereka, yang lantas dimarah
dimarahi oleh Pak Budiman karena telah lancang membaca surat untuk orang lain dan menyuruh mereka untuk menunggu di dalam. Dan Pak Budiman lantas menceritakan tentang masa lalu neneknya dahulu yang merupakan teman semasa SMA-nya, dan juga tentang bapak ibu dari si Rini yang awalnya nenek mereka tak setuju untuk mereka menikah karena pada saat itu seniman kurang dianggap bermartabat, ditambah dengan ibu mereka yang tak dapat memberikan keturunan sampai 10 tahun hingga berselang setelah mereka lahir, tepatnya setelah 3 tahun dan ibu mereka sakit-sakitan. Nenek mereka pun lantas menduga bahwa untuk mendapatkan keturunan, ibu mereka tak berdoa kepada Tuhan melainkan kepada iblis. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Saya nggak pernah mengerti soal berdoa kepada iblis. Ini pasti cuma tahayul, Pak. Isapan jempol untuk apa kalian datang ke sini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian. Namun tak sampai di situ, sebelum pulang, Pak Budiman pun sempat memberikan sebuah majalah tulisannya kepada si Rini dan berpesan agar keluarga si Rini saling bersatu supaya mereka tak dapat mengambil salah satu di antaranya. Ya lantas membuat si Rini heran, mereka siapakah yang dimaksud? Namun Pak Budiman lantas menjawab agar ia membaca buku tersebut. Tanya itu di rumah Bondi yang setelah siuman pun kini mulai bersikap aneh dengan melotot gak jelas kepada si Ian layaknya kesurupan. Sampai di malam hari saat Ian mendengar suara ketukan dari ruangan lain yang biasanya ia gunakan dengan si nenek bermain petak umpet, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan di keesokan paginya, Rini yang baru saja bangun dan berniat untuk menyetel musik ibunya pun lantas dikejutkan dengan suaranya yang aneh dan sebuah label tengah di kasetnya yang seperti berisikan sebuah musik yang lain. Yang benar saja saat disetel secara terbalik, musiknya pun justru berganti ke sebuah suara misterius yang nampak seperti kode atau suara bacaan ritual sesat. Tanya itu, ia pun juga mendapati bahwa Ian telah menghilang dari kamarnya, yang justru ternyata ditemukan tidur di dalam sebuah peti tua semenjak kejadian semalam. Namun tanya itu, Tony yang menemukan majalah tersebut pun lantas menceritakan isi dari majalahnya, yakni tentang seorang wanita yang telah menikah namun tak kunjung dikaruniai keturunan sampai 10 tahun dan lantas masuk ke sebuah sekte pemuja setan di kota untuk mendapatkan keturunan dan berhasil. Namun di dalam ritualnya sendiri, anak terakhir yang dihasilkan di dalam ritual tersebut yang sudah berumur 7 tahun akan diambil kembali oleh sekte tersebut. Dan Tony lantas menyimpulkan bahwa semua hal yang telah terjadi termasuk mereka berempat pasti ada kaitannya dengan hal tersebut, dan juga menyimpulkan bahwa satu-satunya anak terakhir yang belum berumur 7 tahun hanyalah si Ian yang kurang 3 hari lagi akan genap 7 tahun. Tanya itu, ia juga menceritakan bahwa selama si ibu masih aktif bernyanyi dan Tony selalu menemaninya, pasti ada orang-orang misterius yang kumpul bersama si ibu. Dan berdasarkan majalah tersebut, terungkap pula bahwa anak terakhir yang dimaksud saat waktunya telah tiba akan dijemput oleh para mayat hidup. Namun lagi-lagi Rini tak percaya akan hal tersebut dan lantas bergegas untuk menyiapkan makanan. Dan oleh sebab itu, atas apa yang telah terjadi barusan, yakni ia dapat melihat si nenek, Rini pun lantas memanggil Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz lantas mengecek seluruh rumah dan berdoa untuk terlindungi dari para setan yang terkutuk. Tanya itu, Pak Ustadz pun juga menyuruh mereka untuk sholat, karena jika rumah tak pernah disolati, maka setan akan senang menghinggat di tempat tersebut. Dan oleh sebab itu, Rini pun lantas kini berniat untuk sholat. Namun saat baru saja wudhu, benar saja makhluk tersebut pun mulai mengganggu dirinya. Sampai saat di dalam sholat, dan hal serupa pun juga terjadi pada si Ian, yang dimana dia melihat arwah si nenek dengan si Rini yang tak henti-hentinya diganggu. Dan ya, arwah tersebut muncul. Dan oleh sebab itu, mereka semua pun lantas memutuskan untuk menginap sementara di rumah Pak Ustadz sampai si bapak kembali. Dan semenjak kejadian tersebut, Rini akhirnya percaya akan makhluk halus. Namun lagi-lagi, ia bersifat logis dengan bak seperti Naruto. Ia berpikiran ingin mengajak makhluk tersebut untuk bicara baik-baik dengan kepala dingin di talkshow Uya-Kuya. Apa nggak tambah ribut tuh? Namun, Tony pun lantas menjelaskan bahwa itu adalah makhluk halus dan bukanlah penonton bayaran yang bisa dibayar untuk menjadi tamu sebuah
sebuah talk show. Tak hanya itu, di saat itu juga Pak Budiman pun menelpon dan mengatakan ada sesuatu yang penting. Dan Hendra lantas pergi sendirian. Dan di saat Hendra pergi, Tony pun kembali menjelaskan tentang isi majalah tersebut, yakni bahwa wanita yang ikut sekte tersebut hamil bukanlah dari suaminya, melainkan dari pria-pria dari sekte tersebut. Dan itu sekaligus menjawab pertanyaan si Tony, kenapa mereka sebagai bersaudara tak memiliki satupun hal yang mirip. Di sisi lain, Hendra yang baru saja sampai di rumah Pak Budiman lantas mendapatkan buah kertas darinya yang menurut Pak Budiman harus diserahkan kepada si Rini. Namun karena penasaran, Hendra pun lantas menanyakan maksudnya. Dan Pak Budiman supaya tak ada orang yang mendengar lantas menyalakan kaset dan berbisik kepada si Hendra. Hingga sampai saat perjalanan pulang, benar saja dengan tak membawa helm, ia pun lantas berakhir mengenaskan di perjalanan pulang. Dan saat digotong, jatuh surat yang diberikan kepadanya tadi yang diambil oleh si Rini. Namun tanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, Rini pun ditarik oleh makhluk tersebut. Tanya itu juga terlihat Pak Ustadz yang mengetahui hal tersebut pun nampaknya sudah tak peduli lagi dengan mereka. Tapi tiba-tiba datang si bapak yang mengajak mereka untuk kembali ke rumah. Dan setelah menangisi si nenek, sang bapak pun lantas mengatakan bahwa besok mereka akan pindah dan menyuruh si Rini dan yang lain untuk segera berkemas. Namun tak sampai di situ, di saat Rini dan bapak melakukan sedikit perbincang-bincangan tentang apa yang dikatakan si bapak kepada si ibu di tempo waktu yang lalu, secara tiba-tiba Ian pun kekunci di kamar mandi dan dibawa jekur ke sumur oleh makhluk halus. Dan si bapak lantas nekat pula lompat ke dasar. Beruntung ia pun berhasil diselamatkan. Tanya itu juga terlihat wujud dari makhluk tersebut yang sepertinya adalah si nenek. Namun tak sampai di situ, benar saja datang orang-orang misterius di luar rumah yang merupakan anggota pemuja sekte. Tapi tiba-tiba datang kembali si nenek yang ingin mengambil si Ian. Dan Bondi yang ketakutan lantas kejejer di tempat tersebut. Namun akhirnya lantas memberanikan diri untuk menyelamatkan si Ian. Tak berhenti sampai di situ, sang bapak yang notabene sudah muak dengan semua hal yang telah terjadi, kini lantas membawa pisau keluar rumah dan menantang orang-orang tersebut. Yang justru mereka lantas seperti menaburkan sesuatu di tanah. Dan di keesokan paginya, mereka pun lantas bersiap-siap, sembari mereka menunggu jemputan tiba. Namun, hingga saat waktu telah menjelang sore hari, jemputan pun tak kunjung datang. Dan justru malah datang Pak Ustadz yang berniat untuk menginap sementara di rumah mereka karena kesepian. Dan di saat Rini keluar rumah, ia pun benar saja lantas menemukan sebuah biji di tanah bekas orang-orang tersebut semalam. Tanya itu karena sampai malam hari, jemputan tak kunjung tiba, mereka pun berniat untuk tidur. Namun tak lama, Rini pun lantas mengingat surat yang dijatuhkan oleh si Hendra dan lantas membacanya dan juga memberitahukan kepada si Tony bahwa surat tersebut adalah lanjutan dari majalahnya, yakni bahwa anak terakhir yang telah berumur 7 tahun bukan dibawa oleh anggota para pemuja sekte, melainkan kedatangan para pemuja sekte semalam hanya bertugas sebagai pemberi tanda akan dijemputnya anak tersebut, yang sebenarnya anak tersebut adalah titisan iblis, sehingga dapat disimpulkan bahwa biji yang disebarkan oleh orang-orang tersebut semalam adalah pertanda untuk para mayat hidup yang akan menjemput si Ian. Benar saja datang si ibu, dan hal serupa pun juga terjadi pada si Ian dan Bondi, yang dimana si Ian terlihat ngomong sendiri di jendela yang menurut si Ian adalah teman-temannya. Namun saat dilihat kembali, itu adalah sekelompok pocong dan Bondi lantas bersembunyi di bawah kasur. Tanya itu, Pak Ustadz yang notabene cuma ingin berniat nginap, kini lantas menjadi korban dari para makhluk tersebut. Tanya itu, setelah mengeluarkan si Bondi, benar saja ia pun bersama dengan si ibu dan para mayat hidup yang berada di luar rumah. Mereka pun lantas kabur dari mayat-mayat tersebut yang benar saja telah mengepung tempat tersebut. Dan terlihat bahwa si nenek menahan pintu. Beruntung mereka pun secara tiba-tiba lantas diselamatkan oleh si Pak Budiman. Dan mereka dengan membawa mobil lantas pergi dari tempat tersebut.
1 tahun kemudian, singkat cerita, mereka pun kini pindah ke rumah susun yang lebih kecil. Namun tak lama, ada seseorang yang memberikan makanan kepada mereka, yang ternyata di saat dilihat kembali, orang tersebut adalah anggota pemuja sekte, dan mereka langsung membicarakan tentang rencana mereka untuk panen biji. Dan ya, film pun selesai. Hantu, becirat, ngeribet. Tapi tenang, ini bulan puasa, sehingga tak perlu takut. Ya, emang seharusnya nggak perlu takut sih sama setan. Dan secara keseluruhan, filmnya cukup menarik dan ngeri dengan komposisi yang pas. Tak heran, filmnya cukup meledak pada saat itu. Dan saya sebenarnya juga sudah lihat di TV. Dan untuk pesannya, selalu ingatlah Tuhan. Dan jangan sampai mengambil jalan pintas. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.